Elshinta News and Talk. Nyamuk hasil rekayasa Wolbachia mulai dilepas di Indonesia. Uji coba dilakukan di 5 kota seperti Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Nyamuk berwolbachia ini merupakan bentuk inovasi penanggulangan demam berdarah dengue. Seperti apa penjelasan selengkapnya? Kami akan membahas bersama dengan Direktur Pusat Kedokteran Tropis UGM yang juga merupakan peneliti nyamuk berwolbachia, Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD. Elshinta News and Talk. Anda pendengar dapat berikan tanggapan komentar juga ya di line telepon kami 0215869.000 atau pesan singkat WhatsApp kami 0811806543. Dr. Riris, ini nyamuk seperti apa nanti cara kerjanya begitu ya? Apakah memang bisa menghilangkan nyamuk demam berdarah untuk jangka waktu tertentu? Ya, tampaknya terputus ya komunikasi kami dengan Dr. Riris Andono Ahmad. Kami coba hubungi kembali untuk membahas mengenai nyamuk rekayasa Wolbachia yang mulai dilepas di Indonesia nih untuk mencegah penyebaran demam berdarah ya, karena memang kasus demam berdarah di Indonesia ini masih cukup tinggi juga pendengar ya. Dan sudah tersambung kami bersama dengan Dr. Riris. Dr. Riris sudah tersambung? Sudah, selamat siang. Apa kabar, Mas? Selamat siang, Dr. Riris. Ya, selamat ya, Dok. siang. Nyamuk ini nanti akan seperti apa cara kerjanya, Dok? Oke. Jadi, begini, Wolbachia itu bakteri alami. Dia ada di 60% lebih jenis serangga. Yeah. Dia bahkan ada juga sebenarnya di nyamuk Aedes albopictus. Aedes albopictus itu sepupunya Aedes aegypti. Mereka albopictus itu juga bisa menularkan dengue sebenarnya. Nah, ternyata kalau itu ada di dalam tubuh nyamuk, dia itu, bakteri itu bisa memblok replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Sehingga kalau si nyamuk itu menggigit orang yang kena demam berdarah, terhisap virus yang ada di dalam darah, masuk virusnya ke dalam tubuh, virusnya tidak bisa bereplikasi, dan akhirnya dia tidak bisa menularkan ke orang yang lain. Jadi prinsip kerjanya tuh kayak ini vaksin tapi buat nyamuk, bukan buat manusia. Nah, yang menarik lagi bahwa kalau nyamuk betina itu punya Wolbachia, tadi kan yang menghisap darah kan betina. Iya. Nah, kalau dia juga berwolbachia, ternyata Wolbachia-nya itu juga diturunkan ke generasi berikutnya, ke anak cucunya. Jadi ketika kita melepaskan dengan kadar tertentu, maka lama-lama nyamuk yang ada di alam itu juga akhirnya punya Wolbachia juga. Sehingga nantinya kalau sudah sebagian besar nyamuk yang di alam itu punya Wolbachia, ya akhirnya seperti kita dilindungi oleh payung nyamuk itu. Ibaratnya ini dulu kalau kita zaman COVID itu kan kita sering dengar herd immunity ya. Yeah. Nah ini sebenarnya juga kayak herd immunity tapi di populasi nyamuknya. Nah nyamuknya itu udah nggak bisa nular-nular lagi gitu. Baik. Tapi nanti apakah demam berdarah atau dengue ini bisa dikontrol maksimal begitu, Dr. Riris? Nah, riset ini kan sebenarnya sudah lama. Kami memulainya sejak 2011. 2 tahun itu kami benar-benar meneliti keamanannya, sisi keamanannya. Kami juga sudah mendapatkan evaluasi independen dari 20 ahli top scientist di Indonesia lah, yang kaitannya dengan nyamuknya, dengan virusnya, dengan bakterinya, dengan lingkungan, bahkan pada aspek sosial ekonomi. Nah, mereka mengatakan bahwa teknologi ini resikonya itu bisa dikatakan, kalau dalam kesimpulan dalam bahasa Inggrisnya adalah negligible, bisa diabaikan. Ini adalah resiko terendah, sama seperti kalau kita hidup sehari-hari gitu. Yeah. Nah, itu pada sisi safety-nya. Pada sisi efikasinya,
sama seperti dulu ketika COVID itu vaksin harus mengalami uji klinis dulu sebelum digunakan. Kami sudah melakukan uji klinis di masyarakat di Jogja sejak tahun 2017 sampai 2020, di mana kami menyebarkan nyamuk ini di separuh kota Jogja dan separuhnya lagi tidak disebar sebagai pembanding. Maka kemudian hasilnya itu menunjukkan kalau yang ada Wolbachia, kasus denginya itu turun sampai 77%. Kasus denginya ya. Kemudian setelah itu kita juga mendapatkan buktinya bahwa kebutuhan untuk rawat inap itu juga turun hingga 86%. Nah, dari sisi program pengendalian dengue, kemarin juga Kepala Dinas Kota Jogja juga mengatakan ada penurunan yang sangat signifikan untuk pemakaian insektisida untuk fogging. Penelitian kami menunjukkan pengurangan kebutuhan fogging itu sampai 83%. Kemarin Ibu Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas mengatakan tahun ini beliau itu mengalokasikan 125 kali fogging. Sampai saat ini baru digunakan 7 kali saja. Sehingga pertengahan tahun beliau, Dinas Kesehatan itu merealokasi anggaran untuk fogging untuk penyakit yang lain. Jadi kita bisa melihat efeknya itu tidak hanya pada dengue saja, tapi biaya yang bisa kita simpan atau kita hemat itu bisa direalokasikan untuk penyakit lain, dan itu akan juga berdampak pada akhirnya pada penyakit lain juga. Baik. Kita boleh libatkan pendengar untuk berkomentar juga ya, Dr. Iris ya. Baik. Ya. Ada pendengar dapat berkomentar mengenai melalui telepon kami 0215869000. Sudah ada Pak Marzuki di Depok. Selamat siang Pak Marzuki. Siang Bung Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marzuki. Saya mau nanya begini dokter. Ini kan nyamuk yang divaksin, nama sekarang kita anggap vaksin lah dokter ya. Nyamuk. Lalu andaikan ada nyamuk yang lain menggigit kita, berarti dia terkena vaksin itu kan? Tidak. Jadi, apakah ini, yang jadi pertanyaan saya begini dokter, apakah ini berlaku untuk semua nyamuk? Enggak cuma Aedes aegypti doang yang mengandung dengue itu. Kan nyamuk kan ada macam-macam dokter. Betul. Ya, mengandung malaria, apa itu semuanya? Lalu andaikan kita digigit nyamuk Wolbachia ini, berarti ini nyamuk nggak mengandung penyakit, dokter ya? Apakah itu maksudnya? Baik. Makasih Muhammad, dokter. Terima kasih Pak Marzuki di Depok ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Dokter Iris. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat brilian. Pertama bahwa bakteri Wolbachia itu tinggal di dalam sel tubuh serangga. Sehingga kemudian ketika nyamuk menggigit kita, bakterinya itu tidak ngaruh sama kita. Dia tidak bisa keluar dari sel tubuh serangganya. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan manusia. Yang dampak dari adanya Wolbachia di dalam tubuh nyamuk, virus dengue-nya itu tidak bisa lagi disebarkan oleh nyamuk tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teoritis sebenarnya memang karena tadi bakteri ini bisa tinggal di tubuh serangga, maka dia bisa juga di dalam nyamuk yang lain. Tetapi memang sama seperti Aedes aegypti, nyamuk yang lain itu nyamuk tadi beberapa itu memang tidak mempunyai. Jadi kalau memang ingin diberi Wolbachia ya harus melakukan penelitian dulu sebelumnya. Nah ini yang belum ada. Yang baru bisa digunakan dan dipakai hanya nyamuk Aedes aegypti, dan nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya tidak hanya menularkan dengue, demam berdarah, tetapi juga chikungunya. Kita tahu chikungunya juga sama beratnya dengan dengue ya. Juga Zika. Dan ada satu lagi namanya yellow fever, tetapi penyakit itu tidak ada di Indonesia. Baik. Lantas kalau misalnya nyamuk Wolbachia ini menggigit manusia, ada efeknya tidak dok bagi manusia dok? Nggak tahu.
sama seperti nyamuk yang tidak berwolbachia. Karena balik bahwa si bakteri itu cuma numpang tinggal di dalam tubuh nyamuk. Ini ibaratnya begini, mungkin kalau mau membuat analogi ya, di dalam tubuh manusia itu kan ada juga bakteri itu. Iya, ada salmonella di perut, ada E. coli juga. Ada, ya, dan sebagainya. Bahkan kita tuh juga sering mengkonsumsi bakteri itu. Misalnya itu kalau kita minum susu probiotik, itu kan ada, dalam susu itu ada bakterinya. Kita minum, kita konsumsi ada dalam tubuh kita. Kan kita juga tidak jadi manusia bionik, toh. Kita tetap manusia biasa, berfungsi biasa, perilakunya biasa. Kalau orangnya periang tetap periang, kalau pendiam ya pendiam. Hanya saja tubuh kita jadi lebih terproteksi gitu. Sama seperti itu. Baik. Berarti tidak ada pengaruhnya begitu ya dok untuk manusia ya dok ya? Sama sekali. Itu tadi pengaruhnya kalau dikit sama contohnya. Baik. Tapi untuk kemudian mewujudkan herd immunity nyamuk ini tadi dok, supaya tidak menyebarkan dengue, ini berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira dok? Jadi mungkin sebagai gambaran gini ya, ini tergantung luasan wilayahnya, tetapi biasanya kami itu menitipkan ember di rumah warga. Kalau sebagai gambaran yang kami lakukan di Sleman ya, kami menitipkan ember itu sampai 23.000 ember di rumah warga. Kemudian dalam satu ember itu ada sekitar 150 telur nyamuk. Itu akan kita titipkan. Kemudian kita kasih air ada di rumah warga. Setiap 2 minggu itu akan kita ganti, karena setiap 2 minggu itu nyamuk sudah dewasa dan keluar. Nah, kita akan berhenti kalau sudah menemukan bahwa nyamuk Wolbachia yang ada di alam itu levelnya itu 60%. Kalau sudah 60% itu kita sudah merasa aman. Dan itu biasanya untuk mencapai angka 60% itu kita melakukan sekitar 12 kali penitipan. Sehingga kemudian itu karena 12 kali setiap 2 minggu, ya sekitar 6 bulan lah itu dilakukan. Setelah itu kita tarik dan sudah itu akan sudah bekerja selamanya, sama seperti kami melakukan pertama kali di Jogja itu di Sleman, di Pedupan Kecil Sleman dan Bantul tahun 2014 sampai sekarang juga masih ada Wolbachia-nya. Baik. Terakhir Dr. Riris, berapa besar persentase kemudian penurunan angka dengue atau demam berdarah setelah dilakukan aplikasi penyebaran nyamuk Wolbachia ini, dok? Baik, nah ini yang sedang kami teliti saat ini. Kami sudah selesai dengan penelitian waktu itu kan intervensinya. 2020 kita sedang mengamati apakah di kota Jogja terutama, karena yang sudah paling lama itu, akan kita bisa mengeliminasi dengue. Sebagai gambaran saja ya, ketika masa penelitian itu selama per tahun itu kita bisa mendapatkan sekitar 100 sekian kasus dengue yang terkonfirmasi ya. Sekarang tahun ini dari awal tahun sampai sekarang itu kita baru hanya mendapatkan 7 kasus dengue yang terkonfirmasi. Jadi bisa dibayangkan dulu itu lebih dari 100, sekarang hanya 7. Jadi kita akan lihat sampai akhir penelitian apakah memang kita bisa mengatakan bahwa memang dengue itu bisa dieliminasi. Bisa dieliminasi itu tidak berarti tidak ada dengue ya, karena bisa saja orang Jogja itu pergi kemana terus tertular dengue di mana balik lagi gitu dan ditemukan. Baik, mudah-mudahan nyamuk berwolbachia ini bisa menjadi solusi ya dok, yang menurunkan angka demam berdarah kita di Indonesia. Betul. Terima kasih banyak Dr. Iris sudah bersama Radio Sintas yang ini. Sehat selalu Dr. Iris. Terima kasih, sehat selalu. Demikian pendengar, Direktur Pusat Kedokteran Tropis UGM yang juga merupakan peneliti nyamuk berwolbachia, Dr. Riris Ahmad Handono Ahmad, MPH, MPH, PhD.